Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di akhir bulan Rajab ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan ini adalah satu manifestasi, satu ungkapan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana kenikmatan yang kita rasakan patut kita syukuri dan dalam rangka nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya sampai hari akhir. Khatib berwasiat, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan meningkatkan nilai-nilai kebaikan yang Allah akan lipat gandakan, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, sebab itu akan mencelakakan kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Layaknya orang tua yang memanjakan anaknya, Allah pun kerap memanjakan hambanya. Inilah yang dinamakan dengan istidraj. Istidraj berasal dari kata istadaraja yastadriju istidrajan, yang berakar dari kata daraja, secara bahasa berarti tangga, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, dengan perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang, yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan bersifat imaterial dikurangi atau dicabut, sementara ia tidak menyadari secara lahiriahnya kemewahan duniawi Allah berikan, namun secara batiniah perintah ketakwaan ittaqullah ia abaikan. Uraian tersebut diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an Uqbah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aita Allahu yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dari Uqbah Ibnu Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itu yang dinamakan istidraj. Kemudian beliau membacakan firman Allah surat Al-An'am ayat 44. Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Buya Hamka dalam tafsir Al-Ajhar jilid 3 menjelaskan, menurut Quran surat Al-An'am ayat 44 bermakna dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan apa yang Dia kehendaki. Dibukakan segala pintu-pintu kesenangan hingga orang tersebut lupa diri. Bila dianalogikan ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan. Sesudah lautan tenang, gelombang pasti datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh. Lalu siksaan Allah datang sekonyong-konyong. Allah membiarkan atas maksiat mereka lakukan, memberikan kesenangan terus-menerus yang melalaikan, sehingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai mereka termanggu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu. Istidraj menimpa pada Fir'aun dan Qarun. Fir'aun yang diberikan kekuasaan tetapi mereka jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena keponggahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang bahkan mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam lautan bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Begitu pula Qarun adalah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah seorang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa alaihissalam tentang cara mengolah emas. Dalam waktu singkat ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta yang melimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Makanya kalau hari ini ada yang menemukan harta tertimbun di dalam tanah, orang-orang akan menyebutnya sebagai harta karun dengan dinisbatkan kepada harta Qarun yang telah telan bumi. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu isman wa lahum adzabun muhin. Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab kami sangat pedih. Al-Imran ayat 178. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Istidraj bisa jadi kepada siapa saja, baik orang awam maupun ahli ibadah,
Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak ia dapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ditinggalkannya ketaatan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang ia terus lakukan. Secara psikologis, orang yang tertimpa istidraj, perilakunya sangat terlena dengan semua yang ia punya, hingga lupa bahwa semuanya hanya titipan sementara. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Begitu juga ia gemar melakukan kemaksiatan tanpa merasa berdosa dan menganggap nikmat yang Allah berikan merupakan sebuah kebaikan untuknya. Ketika hal ini terjadi, maka akan berakibat nantinya ia akan mendapatkan siksaan dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu perlu kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mengasah keimanan agar terus meningkat sehingga menyadari hakikat nikmat dan siksaan. Cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurkaan Allah dan atau kesenangan yang datangnya dari fadlah Allah, istidraj. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang ia dapatkan adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang ia dapatkan adalah istidraj. Barang siapa yang saat ini sedang diliputi kebahagiaan, sedang merasa rezeki yang lancar, kenaikan jabatan ataupun kebahagiaan yang lainnya, perlu waspada. Bisa jadi saat ia mendapatkan kenikmatan sedang teridentifikasi mengalami istidraj. Bagaimana cara mengenalinya? Pertama, nikmat dunia yang semakin bertambah, namun keimanannya semakin berkurang. Kedua, mendapat kemudahan hidup secara terus-menerus, tapi ia terus-menerus bermaksiat. Ketiga, rezeki selalu bertambah meski ia lalai dalam ibadah. Seterusnya, semakin kaya namun semakin menjadi kikir. Ia jarang sakit namun kerap berlaku sombong. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Khib min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus-menerus terhadapnya, karena itu bisa jadi sebuah istidraj, seperti firman Allah, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tidak ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika seorang mendapat kenikmatan, baik nikmat materi maupun non materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan zat pemberi nikmat dan bukan lupa kepadanya, dan segera bersyukur kepada Allah baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan dalam hati. Realisasikan syukur itu berupa semakin rajin-rajin beribadah, rajin-rajin bersedekah maupun perilaku-perilaku yang bermanfaat untuk orang banyak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib.